Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa ibadah online ya mari dimanapun Bapak Ibu berada. Sangat senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online ya mari yang ke-107 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari semua dalam ibadah online ya mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online yang mari yang ke-107, Sabtu 23 Juli 2022 adalah Gembala. Gembala ini merupakan bagian dari 5 jawatan pelayanan menurut Alkitab yang dilakukan oleh gereja. Yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Marinson Saragih MPDK dari Samarinda. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan memulai ibadah online yang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan ambil dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia gembala yang agung yang akan memimpin kehidupan kita melewati segala masalah, melewati padang rumput kita di bawahnya. Kepada air yang tenang kita dipuaskannya. Saat ini kita akan menyanyikan pujian syukur kita di hadapan Dia yang berkata, pertolonganmu Tuhan begitu sempurna.
Kita akan menyanyikan pujian yang berikutnya dengan mengatakan, sebab Tuhan Dia baik. Allah yang baik ada di tengah-tengah saudara dan saya. Apapun masalahmu, liku-liku hidupmu, katakan, ku masuk gerbangnya bersama Kristus, maka Tuhan yang baik akan mengembalakan aku ke padang rumput yang berumput hijau. Haleluya. setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada
dalam hidupku. Saya tahu sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk Tuhan berbicara lewat hambanya, yaitu Bapak Pendeta Marinsen Saragi. Dengan tema Gembala akan mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pemimpin hidup kita. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau, akan menghibur kita ketika kita dalam duka cita. Sebab itu mari kita bersama-sama katakan, hatiku percaya Tuhan, Engkaulah pemegang hidupku. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu,
Bapak Pendeta Marinson Saragi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk waktu dan saat ini. Dan kami rindu supaya Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Tuhan berkati kami dan Tuhan jamah hati kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia bertumbuh baik, berakar kuat, dan pada akhirnya hidup kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan, karena hidup kami berdampak dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan pesan Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, mudah untuk kami mengerti dan kami pahami. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Gembala yang Baik. Untuk itu kita bersama membuka Alkitab kita. Saya mengajak untuk kita buka dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang kesukaannya membaca firman, merenungkannya, terlebih melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda sedang berada pada saat ini, sekarang kita akan belajar satu dari jawatan pelayanan. Ada 5 jawatan. Ada nabi, ada rasul, ada penginjil, dan ada guru. Dan hari ini kita belajar jawatan seorang gembala. Gambaran yang seringkali Allah pakai untuk menggambarkan hubungannya dengan saya dan saudara, Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala, dan saya bersama saudara digambarkan sebagai domba-dombanya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah seringkali menggambarkan hubungan antara gembala dan domba
untuk menggambarkan hubungan saya dan saudara dengan Allah. Saudara tahu, hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang intim dan erat. Saya ulangi kalimat saya, bahwa hubungan antara gembala dan domba itu merupakan hubungan yang intim dan erat. Karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam satu perumpamaan, ada satu orang gembala memiliki 100 ekor domba. Dan dari 100 ekor domba ini, ada satu diantaranya hilang. Karena itu gembala itu dikatakan dia meninggalkan yang 99 ekor tadi untuk mencari dan menemukan satu ekor yang hilang sampai ia mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya tertarik dengan kalimat yang mengatakan di mana gembala itu meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari yang satu ekor sampai ia mendapatkannya kembali. Itu artinya kalimat yang mengatakan sampai ia mendapatkan kembali, artinya sebelum ia menemukan yang satu ekor tadi, maka dia tidak akan kembali kepada domba yang 99 yang ditinggalkannya tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya buat kita adalah, bukankah hal itu merupakan sesuatu yang sangat beresiko? Maksud saya begini, bahwa ketika gembala tadi mencari domba yang hilang yang satu ekor, ya puji Tuhan kalau dia temukan. Tetapi kalau dia tidak temukan, persoalannya adalah selama rentang waktu dia meninggalkan yang 99 ekor tadi, bisa saja ketika nanti dia pulang, ternyata dia mendapati yang 99 ekor itu sudah ada lagi yang hilang dan tersesat. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Alkitab menggambarkan Yesus sang gembala yang baik, bahwa dia akan meninggalkan yang 99 ekor hanya untuk mencari satu ekor domba yang hilang sampai ia menemukannya kembali. Pertanyaan saya untuk kita renungkan saat ini sederhana. Menurut saudara, masihkah kita menemukan sifat karakter gembala seperti yang dilukiskan oleh Yesus dalam perumpamaan itu? Saya tidak tahu bagaimana pendapat saudara, tapi saya berpendapat begini. Kalaupun toh ada, sangat sedikit dan sangat langka. Karena tidak ada orang yang mau mengambil resiko. Orang tidak mau dirugikan. Tetapi Yesus berkata bahwa sebagai gembala yang baik, dia telah memberikan satu teladan betapa pentingnya satu jiwa di hadapan Yesus. Betapa berharganya satu orang jiwa di hadapan Tuhan Yesus. Sebab itu ada satu istilah yang sangat populer dalam dunia pelayanan, selamatkan jiwa berapapun juga harganya. Alkitab mengatakan, satu orang bertobat, maka berlaksa-laksa malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Dan ini erat hubungannya bagaimana hati kita sebagai orang percaya
adakah hati kita memiliki hati seorang gembala yang peduli dengan keselamatan orang lain? Adakah kita memiliki sikap hati bahwa kita tahu betapa berharganya keselamatan satu jiwa di hadapan Tuhan? Dan ini penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita pahami, untuk kita renungkan, terlebih untuk kita hidupi sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita teladani dari Yesus sebagai gembala yang baik. Yang pertama, di ayat yang ketiga, Yesus mengatakan, sebagai gembala, dia menjaga dombanya dan mendengar suara domba-dombanya, dan ia memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita menemukan begini, bahwa Yesus menggambarkan sebagai gembala yang baik, ia mengasihi dan mengenal domba-dombanya secara pribadi dan secara detail. Kita mengenal dalam dunia militer atau dalam dunia tentara ada yang namanya istilah batalion. Itu sekelompok prajurit. Lalu ada juga istilah kompi. Jumlah batalion dengan kompi itu tidak sama. Dan masing-masing mereka ini tanggung jawab batalion itu berbeda dengan kompi. Karena itu pemimpin mereka juga akan memperlakukan mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Ada satu tuntutan bagi seorang anggota batalion dan ada juga tuntutan bagi seorang anggota kompi. Artinya tuntutan untuk orang yang bekerja dalam kelompok batalion bisa saja berbeda dengan anggota kompi. Dan komandan mereka akan memperlakukan mereka masing-masing sesuai dengan kelompok-kelompok mereka tadi. Apa yang saya maksudkan dalam hal ini? Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau dalam dunia militer, seseorang itu akan diperlakukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan individu. Kita dalam hidup kita sehari-hari, kita punya anak. Sebutkan anak kita misalnya ada 2, ada yang 3, ada yang bisa 4 atau 5. Sebagai orang tua, kita akan memperlakukan anak-anak kita ini sama. Cinta kita sama, kasih kita sama, perhatian kita sama. Kenapa sama? Karena cinta kita sama untuk mereka. Tapi tahukah saudara, sehebat-hebatnya cinta kita kepada anak-anak kita, sedalam-dalamnya perhatian tanggung jawab kita buat anak-anak kita. Tapi saya perlu ingatkan buat kita bahwa tidak ada satupun di antara kita orang tua sampai kita begitu detailnya menyatakan cinta dan kasih kita sampai-sampai rambut di kepala anak-anak kita hitung. Tidak ada, bukan? Tapi tahukah saudara, Alkitab mengatakan bahwa sampai rambut di kepala kita sebagai orang-orang percaya itu terhitung di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai gembala yang baik, dia menyatakan kasihnya, menyatakan perhatiannya bukan berdasarkan kelompok, tapi secara individu. Bahkan secara detail, dia tahu siapa kita, dia mengerti siapa kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu batas kekuatan dan kemampuan kita, dan dia tahu bagaimana caranya untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita kalau kita sakit, bahkan untuk membukakan jalan keluar jikalau kita
punya persoalan yang menurut kita sudah tidak tahu jalan keluar dari persoalan pergumulan itu. Sebab itu kita tahu bahwa Yesus Tuhan, Dia tidak pernah kehilangan cara dan kehabisan cara untuk menolong, bahkan untuk membawa seseorang mengenal, mengerti bahwa Tuhan satu-satunya gembala yang bisa memuaskan hidup seseorang. Kita tahu cerita ketika seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dan ketika Yesus bertemu dengan perempuan itu, Alkitab mengatakan Yesus tidak langsung to the point atau langsung templak dia punya dosa dan perbuatan. Tetapi Yesus mengajak dia untuk berkomunikasi. Sampai pada satu titik, perempuan itu berkata, "Berikanlah aku air yang engkau punya itu." Ketika perempuan ini mulai membuka hatinya untuk menunjukkan bahwa dia butuh Yesus yang akan memuaskan hidupnya, baru Yesus masuk kepada poin yang utama. Dia berkata, "Panggil suamimu, maka aku akan berikan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan." Lalu perempuan itu berkata, "Guru, aku tidak punya suami." Yesus berkata, "Tepat katamu. Ada 5 pria di dalam hidupmu, bahkan yang sekarang yang ada padamu, sesungguhnya dia bukanlah suamimu." Ketika Yesus bicara begitu, perempuan itu menyadari bahwa dia sedang berbicara bukan kepada manusia biasa, bukan hanya kepada seorang guru biasa, tapi dia berbicara kepada Tuhan yang berkuasa. Dan akhirnya kita tahu kisah berikutnya, perempuan itu dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memenangkan satu kota bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, poin yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan mengerti setiap kita secara pribadi. Dia tahu siapa kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu posisi hidup kita, dan Dia bisa ubah hidup kita, dan Dia bisa pakai kehidupan kita, asalkan kita membuka hati kita buat Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, yang kedua yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita teladani dari Yesus sebagai gembala yang baik. Yang kedua adalah di ayat yang keempat, Yesus mengatakan sebagai gembala, Ia berjalan di depan dan bukan di belakang dombanya. Saya ulangi, Yesus memberikan teladan sebagai gembala, Dia berjalan di depan, bukan di belakang domba-dombanya. Apa artinya itu? Berjalan di depan artinya seorang pemimpin. Tetapi berjalan di belakang itu artinya seorang pengontrol. Tahukah saudara, domba punya ketergantungan dengan gembala. Saya ulangi, bahwa domba punya ketergantungan dengan gembala. Sebab tanpa gembala, maka domba bisa tersesat dan domba bisa dimangsa oleh binatang-binatang buas. Karena itu domba, dia bergantung sepenuh, punya ketergantungan dengan gembalanya. Nah, Tuhan ingin agar semua kita ini, siapapun kita, Tuhan ingin, Tuhan mau agar kita punya ketergantungan dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Dia akan menuntun kita kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang kalau Dia berjalan di depan kita. Artinya kita tahu diri, kita memposisikan hidup kita bahwa kita memang bergantung penuh dengan Tuhan. Kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita mungkin punya pengalaman, mungkin kita punya pengetahuan,
Tapi sehebat-hebatnya pengetahuan dan pengalaman kita, terbatas adanya. Bahkan kita sadar pengalaman di masa lalu belum tentu bisa kita pakai di masa kini. Pengalaman kita di masa lalu, masa kini belum tentu itu bisa kita pakai dan praktekkan di masa yang akan datang. Sebab itu kita perlu punya sikap seperti Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itu Daud dia belajar ketika dia menghadapi semua hal dalam hidupnya. Karena dia seorang raja dan prajurit, dia selalu berperang. Dari hari ke hari dia berperang, bisa dengan musuh yang sama, tapi bisa juga dengan musuh yang berbeda. Bahkan ketika harus berperang dengan musuh yang sama, Daud tidak serta-merta menggunakan pengalaman di masa kemarin untuk menghadapi musuh yang sama ini. Daud selalu menunjukkan sikap ketergantungan dia kepada Tuhan dengan dia berdoa. Dengan dia berkata, Tuhan jadilah pemimpin di depanku. Arahkan hidupku. Berbicara kepadaku. Pimpin langkah dan hatiku. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa memenangkan peperangan ini. Sebab itu Alkitab berkata, Daud selalu memenangkan peperangannya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi ini yang ingin saya beritahu buat kita semua. Siapapun kita, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, seberat apapun beban hidup yang sedang kita hadapi hari ini, ingat satu hal, belajarlah bergantung penuh, sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Biarkan dia berjalan di depan, menuntun dan mengarahkan kita. Untuk itu kita mendapati seorang yang bernama Ishak ketika dia ada di negeri Filistin. Satu kali ada kelaparan yang sangat luar biasa. Kelaparan yang hebat kata Alkitab. Dan akhirnya Ishak ingin pergi untuk pindah ke Mesir. Karena dia dengar di Mesir ada makanan, bahkan berlimpah. Sementara di Filistin, Alkitab mencatat terjadi krisis, tidak ada makanan. Karena itu wajar secara manusia Ishak untuk pergi ke Mesir, supaya dia tidak menderita kelaparan. Tetapi menariknya adalah, walaupun menurut Ishak Mesir adalah solusi terbaik, Ishak percaya terbaik menurut saya belum tentu terbaik menurut Tuhan. Karena itu dia bertanya kepada Tuhan. Dengan dia pergi ke Gerar, lalu dia berdoa. Dalam doa itu dia bertanya, Tuhan, apakah engkau berkenan aku pergi ke Mesir? Karena di Mesir ada makanan. Tuhan berkata tidak. Tuhan berkata tidak. Engkau harus ada tetap di sini. Karena di sini aku ada, dan di sini aku bersama engkau. Dan di sini walaupun ada masalah, tapi kalau aku ada bersama engkau, aku bisa buat masalah ini menjadi berkat atas hidupmu. Pilihan ada pada Ishak. Kalau Ishak tetap ngotot pergi ke Mesir, ceritanya lain. Tapi puji Tuhan, Ishak adalah contoh bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala yang berjalan di depan. Bagaimana contoh kita perlu teladani hidup yang bergantung sepenuh kepada Tuhan. Hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Hidup bergantung sepenuh dengan Tuhan bukan berarti segala sesuatu simsalabim selesai secara singkat. Tapi hidup bergantung kepada Tuhan, kita percaya cara Tuhan, waktu Tuhan dalam menolong menyelesaikan masalah kita. Karena itu Alkitab berkata pada tahun itu Ishak menaburkan benihnya. Dan ketika dia taat untuk menaburkan benihnya, maka disitulah Tuhan memberkati dia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya satu hal, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong, bahkan membukakan jalan keluar bagi masalah kita. Tetapi pertanyaannya, adakah kita bisa bergantung sepenuh kepada Tuhan? Kalau kita bisa bergantung sepenuh kepada Tuhan, Dia Tuhan yang berjanji pasti menggenapi janjinya kepada kita. Kasih di dalam Tuhan, sekarang kita melihat bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir, di mana Yesus berkata di ayat yang ke-7, Akulah pintu
kepada domba-domba itu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau Yesus sudah berkata, "Akulah pintu," itu artinya Yesus telah mengklaim bahwa Dia satu-satunya pintu kepada domba-domba itu. Tidak ada alternatif yang lain lagi. Pertanyaan sekarang adalah, pintu untuk apa? Yaitu pintu untuk keselamatan. Pintu untuk kita bisa mendapatkan kekuatan dalam kehidupan kita. Pintu untuk apa? Pintu untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, pemulihan dan kesembuhan atas penyakit dan atas banyak hal yang sedang kita alami dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebab itu kita perlu memahami dan menyadari bahwa semua kita ini perlu Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa tanpa Yesus kita tidak mampu. Tanpa Yesus kita tidak sanggup. Tapi bersama dengan Yesus kita pasti dimampukan dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata tadi, "Akulah pintu kepada domba-domba itu." Tahukah saudara, segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu yang namanya pintu. Dan untuk kita bisa masuk dalam ruangan tertentu, kita tidak bisa masuk kalau kita tidak melalui pintu. Saya kasih contoh untuk kita mudah mengerti. Pada hari ini kita sedang beribadah secara virtual lewat aplikasi Zoom ini. Saudara-saudara, bisakah kita membayangkan mereka yang di luar sana, andai kata mereka ingin bergabung dalam ibadah kita malam hari ini, tetapi kalau mereka tidak tahu pintunya, yaitu aplikasinya, aplikasi dari Zoom ini, ataupun nomor PIN-nya, maka mereka tidak bisa masuk, tergabung, dan menikmati sukacita dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini. Tetapi kita yang tahu pintunya, yang ada PIN atau password Zoom ini, dan ketika kita masuk, maka kita bisa menikmati ibadah ini pada saat ini. Demikian juga dalam kehidupan ini. Sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia mengatakan, "Dialah pintu kepada domba-domba itu." Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita juga agar kita bisa menggembalakan domba-domba yang ada di sekitar kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk masuk, tetapi Tuhan juga memanggil kita agar kita membawa domba-domba yang lain yang belum menerima Yesus, yang belum percaya kepada Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata begini, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu artinya tidak akan ada orang yang bisa selamat masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Tugas siapakah menyampaikan ini kepada orang-orang yang tidak mengerti akan pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, telah dipanggil agar kita mencari domba-domba yang hilang dan kita tuntun, kita bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu ketika kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dan satu ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan berkata, "Sekian lama kita bersahabat, sekian lama kita bertetangga, sekian lama kita bersama-sama. Kenapa kamu tidak beritahu kami
pintu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, satu kali ada cerita, ada seorang ibu tinggal di satu perumahan. Sebutkan saja namanya Ibu Lydia. Dan Ibu Lydia ini satu-satunya orang percaya Tuhan Yesus di komplek perumahan di mana dia tinggal. Dan di depan dia ada seorang ibu namanya Siti Maria. Di samping kanan rumahnya seorang ibu bernama Siti Barokah. Di samping kirinya seorang ibu bernama Siti Maimunah. Dan di belakang rumahnya ada seorang ibu yang bernama Siti Khadijah. Mereka ini berteman, dan setiap hari kalau mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka tegur sapa layaknya sebagai tetangga. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Ibu Lydia ini orang yang percaya Yesus. Dia melihat keempat sahabatnya tadi menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka adalah orang yang percaya Tuhan mereka, dengan mereka menggunakan busana yang begitu rupa, sampai-sampai hanya matanya saja yang kelihatan. Nah, melihat keempat sahabatnya ini, maka Ibu Lydia ini juga dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia mulai pikir, apa yang bisa aku lakukan? Akhirnya dia pergi ke toko perhiasan, kemudian dia beli kalung dan ada gantungannya salib. Dia berharap agar orang lain mengerti dengan melihat dia menggunakan kalung salib. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, setelah beberapa waktu kemudian, Ibu Lydia menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, dia tidak hanya cukup dengan menggunakan aksesoris rohani, yaitu menggunakan kalung salib. Akhirnya dia juga tunjukkan dari sikap hidupnya setiap hari. Kalau dia ketemu dengan keempat sahabatnya tadi, mulai dari Ibu Siti Maria, Siti Barokah, Siti Maimunah, dan Siti Khadijah, dia selalu berusaha untuk memulai menyapa dengan mengucapkan, "Selamat pagi Ibu." Kalau siang dia katakan, "Selamat siang Ibu, selamat sore, atau selamat malam." Wah, saudara-saudara, Ibu Lydia ini dikenal di komplek perumahan di mana dia tinggal, seorang ibu yang ramah, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang rendah hati, sangat dikenal oleh orang lain. Saudara-saudara, Ibu Lydia ini dia juga merasa bersyukur atas pujian orang-orang yang ada di perumahan itu. Tetapi dalam hatinya dia ingin lagi melakukan yang terbaik, apa yang dia bisa berikan kepada teman-teman dia atau tetangga-tetangga dia tadi. Nah, akhirnya dia mulai pikir, saya akan bagi makanan. Kalau saya masak sayur, kalau saya masak ikan, kalau saya masak daging, maka dia sisihkan 4 mangkok ke depan kepada Ibu Siti Maria, ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Keempat sahabatnya tadi dia kirim sayuran, kadang dia kirim ikan, kadang dia kirim daging. Saudara-saudara, ini dilakukan oleh Ibu Lydia bertahun-tahun selama mereka bertetangga di komplek perumahan itu. Tapi apa yang terjadi? Satu saat teman Ibu Lydia ini, mulai dari Ibu Siti Maria, dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Kemudian 1 bulan kemudian menyusul Ibu Siti Barokah. 3 bulan kemudian menyusul Siti Maimunah, meninggal dunia. Dan bulan keempat menyusul Ibu Siti Khadijah. Jadi keempat sahabat Ibu Lydia ini dalam 4 bulan dipanggil Tuhan, meninggal dunia, dan tinggallah seorang diri Ibu Lydia ini. Tetapi ternyata tidak lama juga, 2 bulan kemudian Ibu Lydia pun meninggal dunia. Saudara-saudara, karena Ibu Lydia adalah orang yang percaya Yesus, begitu dia meninggal dunia, dia langsung naik ke sorga. Dan dari sorga dia mulai terkagum-kagum melihat betapa luar biasanya sorga itu. Lantainya dari emas. Kemudian dari kejauhan dia melihat jauh di sana ada cahaya seperti lampu kelap-kelip. Dan dia berusaha mendekati cahaya itu. Ternyata itu cahaya dari neraka. Dan dia mulai terus semakin mendekati. Dari dalam cahaya itu muncul satu sosok
seperti terbungkus dengan kain hitam. Sambil dia berteriak, Ibu Lydia. Kemudian muncul lagi satu sosok lagi, Ibu Lydia. Satu sosok lagi, Ibu Lydia. Dan akhirnya satu sosok keempat muncul dan berkata, Ibu Lydia. Waktu Ibu Lydia melihat dan Ibu Lydia sadar kalau yang muncul ini adalah tetangga dia selama mereka hidup di bumi, yaitu Ibu Siti Maria, Ibu Siti Maimunah, Ibu Siti Barokah, dan Ibu Siti Khadijah. Saudara-saudara, keempat ibu ini mulai mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Ibu Lydia. Mereka berkata, Ibu Lydia yang munafik, Ibu Lydia jahat, Ibu Lydia egois. Ketika mereka ngomong begitu, Ibu Lydia mulai berpikir, kenapa mereka ngomong demikian? Kemudian mereka terus ngomong, Ibu Lydia, berpuluh-puluh tahun kita bertetangga. Setiap pagi, setiap hari, Engkau memberikan kami senyuman-Mu yang murahan itu. Engkau menyapa kami dengan sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bahkan setiap hari Engkau kirim kami sayur yang murahan, ikan yang murahan, semua makanan yang murahan itu Engkau kirim kepada kami. Tetapi ada satu hal yang berharga, yang bernilai, yang Engkau tidak pernah sampaikan dan berikan kepada kami. Engkau tidak pernah beritahu kami pintu untuk kami bisa masuk ke tempat di mana kamu tinggal sekarang, yaitu sorga. Engkau tutupi nama Yesus kepada kami. Engkau tidak pernah ceritakan Yesus kepada kami, sehingga pada hari ini kami tidak bisa bersama-sama kamu di sorga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika Ibu Lydia mendengar itu, dia tertunduk dan dia berkata, Tuhan, ampuni saya atas kelalaian dan kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari kisah yang saya jelaskan ini, pernahkah kita berpikir bahwa Yesus memberikan kita tugas tanggung jawab, yaitu amanat agung. Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini adalah tugas kita semua. Memberitakan Injil bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penginjil, tetapi tugas semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Pernahkah kita berpikir, kalau satu saat mereka yang satu kantor dengan kita, mereka yang sama-sama satu bisnis dengan kita, mereka yang sama-sama bertetangga dengan kita, satu saat mereka berkata, Pak, Bu, sekian lama kita bersama, sering kita makan bersama, liburan bersama, jalan-jalan bersama. Semua hal Bapak kasih kami, sesuatu hal yang murahan Engkau kasih kami. Tapi kenapa Bapak, kenapa Ibu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang berharga, yaitu Yesus sebagai pintu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita perlu belajar. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kita selamat sendiri, tapi Tuhan panggil kita agar kita menjadi gembala yang bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan sudah mengajari kami melalui firman-Mu bagaimana kami harus meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Tolong kami Tuhan, agar setiap kami mengerti dan memahami bahwa kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Dan kami percaya Engkau Tuhan adalah satu-satunya pintu untuk menuju ke sorga. Dan kami sudah menemukan pintu itu. Dan kami harus juga memberitahu orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bawa mereka, kami tunjukkan pintu itu, agar mereka pun juga bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan.
Karena itu hamba berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam ibadah ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan pakai, berikan hati yang terbeban akan jiwa-jiwa. Berikan keberanian untuk menyaksikan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Hamba pun berdoa, kalau ada di antara mereka yang ikut dalam ibadah ini, mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan, entah itu pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, pergumulan bisnis, pergumulan kesehatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar pengalaman rohani lewat mujizat yang mereka alami dalam hidup mereka itu menjadi jembatan, alat bagi mereka untuk menceritakan betapa hebatnya Yesus dalam hidup mereka, dan mereka akan saksikan itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman ini di dalam loh hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita percaya, kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Marinson Saragi MPDK dari Samarinda. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga juga dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada seluruh anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan pujian yang indah dan memberkati kami semua. Ibadah online Ya Mari berikutnya yang ke-108 pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta dengan tema Guru. Yayasan Maturia Immanuel akan menyelenggarakan retret nasional yang ke-10 pada hari Senin hingga Kamis tanggal 5 hingga 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di Sekretariat Ya Mari dengan nomor telepon yang ada di bawah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi mendukung pekerjaan Tuhan di Ya Mari. Silakan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, kiranya semakin membaik agar Indonesia dapat segera terbebas dari COVID-19. Masyarakat juga tidak boleh abai dengan protokol kesehatan sebab pandemi belum berakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau dapat melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, "Peganglah tanganku ya Roh Kudus." Setiap hari
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah online Nyamari ke-106 Sabtu 23 Juli 2022 dan telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Marinsen Saragi MPDK yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Gembala, bagian dari 5 jawatan pelayanan menurut Alkitab yang dilakukan gereja. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memotivasi kami sebagai umat ketebusan-Mu untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan amanat agung Kristus sesuai firman-Mu, agar banyak orang diselamatkan dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamatnya. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian juga worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan juga Bapak Pendeta Marinsen Saragi MPDK dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, agar dengan demikian seluruh hamba-hamba-Mu semakin hari semakin Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia, juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang akan menyampaikan khotbah dalam ibadah online Nyamari ke-108 Sabtu 30 Juli 2022 dengan topik Guru, yang merupakan bagian terakhir dari 5 jawatan pelayanan di Alkitab yang dilakukan gereja. Kiranya semua para pelayan Tuhan selalu dalam bimbingan Roh Kudus sehingga ibadah tersebut diberkati Tuhan. Demikian juga menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang bersama-sama beribadah melalui YouTube. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa bagi Nyamari dalam persiapan panitia dan juga retret nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan, yang didukung oleh seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Nyamari cabang dalam menyukseskan retret nasional tersebut yang dilakukan pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan, kebutuhan dana, juga peserta yang telah mendaftar agar tetap berkerinduan yang tinggi untuk mengikuti acara tersebut. Demikian juga ya Tuhan, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pesertanya yang akan juga menjadi pembicara dalam retret nasional yang ke-10 ini, baik dalam ibadah, baik juga dalam ibadah malam. Ya Tuhan, tuntun sertai dan bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Demikian juga persiapan daripada seluruh pengurus MHM dan cabang Nyamari yang akan mengisi acara dalam retret tersebut, tetap dalam pimpinan, tetap dalam urapan Tuhan sendiri, agar seluruh persiapan hamba-hamba-Mu dapat berjalan dengan lancar dan memberkati seluruh peserta yang akan hadir. Demikian juga ya Tuhan, seluruh peserta yang dari 18 kota besar yang akan hadir di kota Jakarta dengan menggunakan seluruh transportasi darat, demikian juga bus ataupun kereta api, udara. Ya Tuhan, berkati mereka dalam seluruh perjalanan anak-anak-Mu, agar boleh tiba di Jakarta dan sampai kepada daerah tujuan, lokasi di mana kami akan menyelenggarakan acara tersebut, semua tetap aman dan selamat karena Tuhan yang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit dan juga sedang menjalani berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupan, dan juga yang sedang menjalani pemulihan dari setiap sakit yang Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga berkata, Tuhanlah yang ampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakitmu. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan di tempat yang sakit
atau angkat tanganmu dan berserahlah kepada Tuhan bersama-sama dengan saya pada saat ini akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh pemirsa yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, kebutuhan dana untuk melanjutkan anak-anak dalam studi mereka, demikian juga yang mencari pekerjaan, anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang. Demikian juga Tuhan, kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Demikian juga mereka yang sakit ya Bapa. Ada yang sakit jantung, tumor, ada yang sakit kanker, asam urat, tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke. Demikian juga yang sakit tekanan darah tinggi, sakit karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan penolong yang ajaib, Tuhan penyembuh ilahi, Tuhan pemulih yang sungguh-sungguh mengasihi kami sekalian. Lihatlah mereka yang saat ini sedang mengangkat tangan atau yang tangannya sedang ada di tempat bagian yang sakit. Urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka dan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Demikian juga ya Tuhan, pertolongan yang ajaib, jalan yang terbuka boleh ada dan bersama-sama dengan mereka dengan seluruh permasalahan yang mereka hadapi saat ini terjadi, dan mereka boleh mengalami akan lawatan Tuhan dan Tuhan sendiri yang dipermuliakan atas berkat yang mereka terima di dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Magda Abednego, istri Bapak Paulus Roni di Jakarta, karena mengalami pendarahan di otak dan sudah menjalani operasi untuk menyedot darah di Rumah Sakit Pondok Indah. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, Tuhan yang tolong anakmu, Tuhan yang bela anakmu, Tuhan yang memberkati setiap dokter yang merawat anakmu, sehingga demikian Ibu Magda boleh kembali sehat dan boleh melihat lawatan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Paulus Roni yang telah menjalani operasi prostat, pemulihan, dan juga Tuhan imannya tetap kokoh kepada Tuhan karena dia tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong dan penyembuh bagi dirinya sendiri dan juga bagi istrinya Ibu Magda Abednego. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Marcelin Umbu Manu dari Kupang yang menjalani kemoterapi 25 kali di Rumah Sakit Darmais, Bapak Matias Suwono dan istri Ibu Amelia di Jakarta, Saudara Melisa, anak Bapak Hendrawan di Singapura yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Lawatan Tuhan juga terjadi bagi mereka saat ini. Tuhan, kuasa-Mu tetap ya dan amin, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Kau kasihi, termasuk dalam kehidupan Ibu Marcelin. Demikian juga Bapak Matias dan istri Ibu Amelia dan juga Saudara Melisa, sehingga mereka boleh bangkit dan mereka boleh mengalami akan lawatan dan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkati anakmu Bapak Setiawan Atmaja pasca operasi jantung, tetapi Tuhan saat ini sedang mengalami rasa nyeri dan juga sesak napas. Ya Tuhan, tolong anakmu, jamah anakmu, semua yang menyebabkan anakmu merasa nyeri di dada dan juga sesak napas, biarlah Tuhan yang menolong dan menyembuhkan Bapak Setiawan Atmaja. Demikian juga Ibu Yuliana Kareri Hara Dewe Ngapu yang akan menjalani operasi tumor di luar usus besar. Demikian juga Saudara Edward Wijaya di Surabaya yang mengalami gejala epilepsi dan akan berobat di Singapura pada 27 Juli mendatang. Bapak Hadiku di Makassar mengalami sakit di bawah lidah dan sedang dalam perawatan dokter. Tuhan, menolong anak-anakmu dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Tuhan, dengar setiap seruan doa mereka, dan biarlah juga Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga demikian Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan secara mujizat
dari Tuhan adanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menjalani pemulihan, baik Bapak Ferdinand Bucetadu di Atambua dari asam urat dan juga mata yang sedikit terganggu, Bapak Yakub Sabandar di Jakarta, Bapak Budianta di Bekasi, Bapak Listio Wiyadi di Bekasi, Bapak Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Yuliana Hunggu Hamu di Wengapu, Bapak Pendeta Johan Gunawan di Jakarta. Mereka semua yang sedang menjalani pemulihan dari stroke, ya Tuhan jamah agar setiap obat yang mereka pakai dan juga semua terapi yang mereka jalani, biarlah itu menjadi jalan mereka boleh mengalami akan kuasa dan pemulihan secara total dari Tuhan adalah pemilik kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan dari Bapak Ari Putro pasca mengalami kecelakaan motor, Bapak Hol Yongki di Jakarta pasca operasi kedua lutut, Bapak Agus Suryadi pasca operasi tulang punggung kejepit, Bapak Pendeta Cornelis Ardianto pasca operasi tumor jinak di otak, Dr. Joyce Cakra Atmaja di Jakarta pasca operasi kanker payudara, Saudara Cindy di Jakarta anak Bapak Hendrawan Harijono pasca operasi telapak kaki kanan karena ada 2 tulang nomor 4 dan nomor 5 yang patah. Demikian juga Tuhan Bapak Tommy Fredrickson Tadu di Wengapu dari tiroid. Ya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kami menatang anak-anak-Mu yang sedang menjalani pemulihan dari berbagai sakit dan penyakit yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan jugalah penyembuh ilahi, Tuhanlah pembuat mujizat dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga dengan adanya pertolongan Tuhan mereka boleh menerima akan kasih-Mu ya Tuhan, dan semuanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, turunkan tangan-Mu dan yakinlah bahwa Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara saat ini juga. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha pemerintah dari pusat sampai pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Demikian pula dengan program vaksinasi agar dapat berjalan dengan lancar. Juga himbauan Presiden agar masyarakat tetap menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan dapat ditaati dengan baik, karena pandemi COVID-19 Omikron masih terjadi di beberapa kota besar. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Dan doa ini kami panjatkan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, penolong yang ajaib, dan penyembuh ilahi. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang, mari kita menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan
pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online yang Mari yang ke-108. Tuhan Yesus memberkati.